Assalamualaikum Bapak Ibu hebat. Waalaikumsalam. Bu Waduh, fasilitator. luar biasa Pak Edi, sudah Salam siap, Ibu. sepertinya sudah sangat siap. Habis sholat asar ya Pak ya? Nah, alhamdulillah habis sholat asar karena ini dapat jadwal yang kedua. Kalau yang pertama tadi agak pagi kawan-kawan. Jadi habis Iya. sholat asar masih seger, siap menerima materi dari Ibu dan kawan-kawan semua. Itu Bu, terima kasih Bu. Alhamdulillah, alhamdulillah. Pak Sukman sehat Pak Sukman? Alhamdulillah Bu, sehat luar biasa. Sehat. Pak Arpan sinyal aman? Sinyal aman Bu, cuman sekarang pakai HP Bu. Oke, Bu Juwita senyumnya mana Bu Juwita? Yo, Ibu Juwita. Iya, tuh Iya kan Ibu. jadi kerutannya Siap, hilang, Ibu. Bu. Oke, sepertinya sudah buka kamera semua ya Bapak Ibu. Kita mulai untuk ruang kolaborasi kita yang sesi kedua pada hari ini. Baik, saya mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada sore hari ini di sesi kedua ruang kolaborasi kita di modul 1.3 kita bisa berjumpa lagi dalam keadaan lengkap, sehat, dan bahagia. Seperti biasa Bapak Ibu, sebelum kita mulai kegiatan kita supaya diberkahi kegiatan kita hari ini, kita berdoa dulu. Doanya disuarakan ya Bapak Ibu ya, boleh Bapak-bapak dulu deh, yang banyak Bapak-bapak ini. Coba Bapak-bapak dulu yang pimpin doa. Pak Sukman. Saya Oke. mimpin Bu. Oke. Auzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah. Amin. Ya Allah, berilah kekuatan dan batin kepada kami. Pikiran yang cerah, hati yang jernih, agar kami Amin. dapat mengikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Berilah kami kekuatan kesehatan lahir dan batin, sehingga kami dapat menyelesaikan kegiatan ini sampai akhir. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin walhamdulillahirabbil Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya robbal alamin. Semoga kegiatan kita hari ini diberkahi dan lancar hingga selesai. Baik Bapak Ibu, sudah dalam posisi nyamankah? Sudah Bu. Kopinya udah disiapin belum? Sudah, kopi sudah, snack sudah. Snacknya juga nggak apa-apa, kita sambil santai aja Bapak Ibu. Oh iya, Pak Sukman harus bikin lagi tuh, kayaknya udah mau habis itu. Oke. Iya Bapak Ibu. Sebelum kita masuk ke kegiatan inti, saya mau kasih kuis dulu deh buat Bapak Ibu. Saya kuisnya saya share di ini ya, di kolom chat ya. Apa nang? Kita main quizzes dulu Bapak Ibu. Kita ice breaking-nya. Oke, silakan Bapak Ibu dibuka. Kita lihat apakah udah ada yang masuk. Sudah. Oke. Sudah masuk belum nih? Belum ada yang masuk nih. Ayo masuk. Bravo. Oke. Udah ada yang masuk ya? Kita mulai ya. Pertanyaan pertama. Apa persamaan tukang soto dan tukang sate? Oke, waktu habis. Kita lihat. Siapa yang menjawab benar? Oh, Pak Sukman rupanya. Pak Sukman yang menjawab dengan benar. Oke, kita lanjut pertanyaan. Yang benar jawabannya adalah tidak jualan nasi goreng. Karena mereka tukang soto dan tukang sate. Jadi mereka nggak jualan nasi goreng. Oke, sekarang pertanyaan selanjutnya. Lanjut Bu. Apa ini kutu apa yang paling mengerikan? Paling mengerikan. Oke, waktu habis. Kita lihat apa jawabannya. Siapa yang benar? Ternyata jawabannya adalah kutu, kan?
Jadi yang mengerikan itu kutukan, Bapak Ibu ya. Yang jawab benar hanya 2 orang. Lanjut pertanyaan selanjutnya. Ayo, daun apa yang tidak bergerak? Daun apa ya jawabannya? Yang benar Pak Sukman dan Pak Edi. Apa yang tidak bergerak? Don't move, jangan bergerak. Oke, Bapak Ibu tertipu lagi. Mas apa dong? Don't move, jangan bergerak. Oke, pertanyaan selanjutnya. Siapa yang bisa menjawab? Waktu habis. Siapa yang menjawab dengan benar? Kita lihat. Pak Sukman, Pak Edi, Pak Arpan. Oke, Bu Juwita sepertinya tidak menjawab. Yang benar adalah benar sekali. Kita nyalakan dulu korek apinya, baru kita nyalakan lilin dan obor. Masih konsentrasi berarti ya Bapak Ibu. Pertanyaan. Saya ini telat jawab, Ibu. Oh, telat jawab. Sis, cepetan gamenya. Baru mau jawab, udah hilang. Oke, soal terakhir. Oke, apa jawabannya? Apa yang membuat ibu kota Jakarta banjir? Iya, masih konsentrasi. Yang membuat Jakarta banjir adalah air, bukan sampah, tapi air. Karena dia masih banjir air. Terima kasih Bapak Ibu. Kita lihat, kalau saya lihat ini yang menang ini sepertinya Pak Edi nih yang mimpin nih. Iya Bu. Pak Edi dari tadi yang paling pertama terus menjawab. Ya Pak Edi ternyata memang benar-benar masih konsentrasi habis sholat tadi ya Pak ya. Oke, Ya, itu hanya buat menyegarkan kita supaya tidak terlalu tegang ya Bapak Ibu ya. Itu santan kelapa. Makin kuat makin bersantan. Makin bersantan. Oke. Jadi Bapak Ibu itu tadi intermezzo saja ice breaking kita supaya Bapak Ibu jangan terlalu tegang untuk menghadapi diskusi kita pada hari ini. Karena pada dasarnya kita adalah manusia yang memiliki jiwa humoris seperti itu. Jadi jangan terlalu serius. Oke Bapak Ibu, izin share screen untuk materi pada hari ini. Oke, sudah terlihat ya Bapak Ibu? Sinyal sepertinya ya, agak lambat. Apakah sudah terlihat? Halo. Oke. Oke Bapak Ibu, kita sudah masuk di ruang kolaborasi sesi kedua modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Seperti yang sudah kita lakukan di sesi pertama kemarin, kita sudah melakukan diskusi. Lebih tepatnya Bapak Ibu sudah melakukan diskusi dalam kelompok kecil yang saya bagi dalam 3 kelompok kemarin, kelompok 1, 2, dan 3, dan itu menggunakan 3 jam pelajaran. Sama halnya dengan hari ini kita akan berada dalam ruang virtual ini selama 3 jam pelajaran. Adapun modul 1.3 ini adalah modul visi guru penggerak. Nah, kompetensi yang harus Bapak Ibu tuju, yaitu guru penggerak dapat menyusun kalimat prakarsa perubahan sebagai bentuk ejawantah visi yang mempertimbangkan profil pelajar Pancasila, aset, dan operasionalisasi pencapaiannya. Kemudian capaian umumnya adalah CGP dapat merumuskan visi yang menggerakkan hati dan kolaborasi dalam menumbuh kembangkan profil pelajar Pancasila pada murid-murid. CGP mengupayakan pencapaian visi melalui prakarsa perubahan yang positif dan apresiatif. Kemudian capaian khusus modul bisa Bapak Ibu lihat ada 6 capaian modul.
Jadi nanti capaian khusus ini akan kita sama-sama capai bersama. Seperti yang sebelum-sebelumnya, agenda kegiatan kita pembukaan. Nah, karena ini adalah sesi yang kedua, maka agenda yang kedua nanti adalah presentasi kelompok. Yang ketiga nanti kita akan menguatkan konsep yang sudah kita presentasikan, dan terakhir kita akan tutup kegiatannya. Untuk pembukaan, tadi kita sudah berdoa, kita sudah mengecek kehadiran Bapak Ibu yang ternyata alhamdulillah hadir semua pada hari ini. Kita sudah melakukan ice breaking, dan ini adalah tujuan pembelajaran kita. CGP dapat menyusun rencana bagja dari kalimat prakarsa perubahan sebagai bentuk ejawantah visi yang mempertimbangkan profil pelajar Pancasila, aset, dan operasionalisasi pencapaiannya. Oke, Bapak Ibu, nanti presentasi kelompok ini akan dilakukan pada kegiatan setelah pembukaan ini. Itu satu kelompok akan saya berikan waktu untuk mempresentasikannya sekitar 10-15 menit. Nanti Bapak Ibu silakan siapa yang ingin menjadi presenter, siapa yang nanti ingin menjadi penanggap. Maaf Bapak Ibu. Kemudian nanti kelompok lain akan memberi masukan ataupun umpan balik. Apakah ada yang ingin ditanyakan sampai di sini, Bapak Ibu? Lanjut, Bu. Oke. Kesepakatan belajar kita, Bapak Ibu, masuk ke sesi presentasi. Seluruh peserta itu Tambah 1, Ibu, kesepakatannya kita, Ibu. Ya? Tambah 1, Ibu, kesepakatannya. Boleh. Ada yang ingin Yaitu ini, apabila ada yang ingin bertanya, silakan menekan tombol raise hand agar tidak pertanyaan dari teman-temannya tidak. Ya. Oke, mengangkat tangan ya. Ya. Mengangkat tangan jika ingin berbicara. Ya. Bukan mengangkat tangan, Bu. Menekan tombol raise hand. Oh ya, menekan tombol raise hand. Oke. Karena di situ kan raise hand kan artinya angkat tangan, Pak. Oke, menekan tombol raise hand. Oke. Terima kasih Ibu Juwita. Sama-sama, Ibu. Kita lanjut. Oke, deal Bapak Ibu ya, setuju sepakat dengan kesepakatan belajar kita. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke presentasi kelompok. Sebelum masuk ke presentasi kelompok, saya ingin mengundi kelompok Manado yang harus mempresentasikannya. Tapi kalau nanti misalnya ada yang lebih siap untuk maju duluan, saya persilakan. Oke, coba ya, kita lihat ya. Kelompok siapakah? Kelompoknya Pak Sukman. Yang pertama Pak Sukman. Oke. Kelompok yang kedua kita lihat siapa ya? Oke, kelompok Pak Edi. Berarti otomatis yang terakhir adalah kelompok Ibu Juwita. Oke. Atau mungkin nggak apa-apa kalau ada yang ingin, ini udah menggebu-gebu, udah nggak sabar, saya nggak mau nih dapat urutan yang sekian, saya maunya urutan yang pertama. Boleh Bapak Ibu, ada yang ingin mengajukan dirinya, silahkan. Nggak apa-apa, Bu. Terus ganti lagi, Bu. Saya udah siap nih. Tadi kan udah sekarang udah pakai. Siap. Ternyata Pak Sukman udah siap ya, yang tadi minta melihat cucian dulu, ternyata melihat cucian dia sudah siap. Oke Pak Sukman, silahkan Pak Sukman. Baik, terima kasih Ibu Mulia selaku fasilitator yang kami banggakan, kawan-kawan sekalian yang kami hormati. Baik, hari ini kami diberikan kesempatan pertama untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Jadi selama kami mempresentasikan, kami minta kepada kawan-kawan untuk mencermati hal-hal yang mungkin yang perlu kita perbaiki, beri masukan buat kami agar tugas dan serta pemahaman kami jadi lebih baik. Izin share screen.
Baik, inilah hasil diskusi kami, Bapak Ibu sekalian. Inilah yang telah kami kerjakan semalam, yaitu tentang modul 1.3. Ini adalah kumpulan dari hasil diskusi kami. Ingin diperbaiki. Baik, terima kasih atas perhatian kawan-kawan sekalian. Kami akhiri presentasi kami. Terima kasih banyak. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Pak Sukman, terima kasih sudah mewakili teman-teman kelompoknya untuk mempresentasikan hasil kegiatan diskusinya. Oke, kita sepakati juga ya, kita langsung memberi tanggapan atau umpan balik atau pertanyaan supaya nanti tidak lupa apa yang sudah disampaikan. Raise hand ini. Pak Arpan boleh open mic, silahkan memberikan umpan balik, tanggapan, ataupun pertanyaan untuk Asukman dan kelompok. Baik, terima kasih Bu sudah memberikan kesempatan dan juga terima kasih kepada kelompok Asukman tadi sudah memaparkan panjang lebar, bisa kami pahami. Namun ada pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Bagaimana tentang Bagja? Ini belum terlalu paham dengan yang dikatakan bagaimana dengan gali mimpi, maksudnya seperti apa itu? Oke, terima kasih Pak Arpan. Iya Pak Sukman, Pak Arpan nanya nih gali mimpi itu yang seperti apa Pak Sukman? Pak Sukman silakan pada Pak Arpan. Silakan Pak Sukman. Langsung Bu. Langsung. Ya, baik. Langsung silakan. Kami langsung angkat tanggapi. Jadi dalam step-step Bagja itu adalah buat pertanyaan, ambil pelajaran, kemudian dari pelajaran itu maka kita akan gali mimpi. Jadi ini ada sebuah prakarsa perubahan. Perusahaan ini berangkat dari mimpi. Ada mimpi-mimpi kita, keinginan atau harapan-harapan kita masa depan akan kita wujudkan. Nah, mimpi itu agar menjadi sebuah kenyataan maka harus digali sedalam mungkin. Ya, panjang dan lebar harus kita gali sehingga dari aktivitas gali mimpi ini nanti maka akan lahirlah sebuah prakarsa yang maksimal. Yang maksimal artinya tidak ada lagi dari harapan-harapan kita yang tidak kita gali seluas-luasnya, sehingga nanti kan pada akhirnya kita akan melakukan sebuah eksekusi. Jadi ketika eksekusi nanti, mimpi-mimpi atau harapan-harapan kita itu sudah terjawab di dalam apa-apa saja poin-poin yang akan kita lakukan eksekusi nantinya. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Pak Sukman. Jadi menurut Pak Sukman ya Pak Arpan ya, kalau saya simpulkan tadi semoga dari gali mimpi itu adalah harapan ingin lebih baik seperti itu Pak Arpan. Kurang lebih seperti itu ya Pak Sukman ya. Jadi bagaimana harapan itu kita tuangkan dalam suatu kalimat yang nanti akan menjadi visi, dan itu yang menjadi tujuan kita untuk kita mewujudkan mimpi-mimpi kita dengan berbagai macam cara yang kita tuliskan dalam kanvas Bagja yang kita buat itu. Mungkin itu. Bagaimana Pak Arpan? Baik, sudah cukup Bu. Terima kasih Pak Sukman. Oke, terima kasih. Selanjutnya ada kelompok Pak Edi. Ayo, kelompok Pak Edi, boleh. Untuk kelompok satu cukup ya. Untuk kelompok yang pertama, Pak Sukman sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi. Kita masuk ke kelompok Pak Edi. Silakan Pak Edi. Terima kasih Bu. Kami kemarin habis di kegiatan ruang kolaborasi tugas pembelajaran daring hari kemarin, langsung saya ngerjakan dengan kelompok kami untuk menyelesaikan tugas yang diberikan Bu Fasil, yaitu modul 1.3. Izinkan kelompok kami untuk screen share Bu Fasil. Ya Bapak, monggo silakan Bapak di-share. Oke Bapak Ibu, ini tugas perubahan prakarsa perubahan Bagja, membuat pertanyaan, kemudian dilanjutkan. Ini ada gali mimpi, ngatur eksekusi. Nah, inilah kegiatan yang dilakukan oleh kelompok kami pada saat melakukan kerja kelompok dengan menggunakan kanvas baja. Jadi ini yang diambil
oleh rekan-rekan hasil diskusi tentang materi Bagja ini. Jadi buat pertanyaan utama dibuat untuk menentukan arah. Pertanyaannya berupa apa yang harus saya lakukan untuk mewujudkan budaya literasi digital sekolah, karena ini menyangkut kegiatan literasi sekolah. Kemudian ambil pelajarannya. Pertanyaannya siapa orang yang pernah berhasil membuat produk literasi digital. Kemudian tindakan penyelidikan itu bagaimana mencari, menentukan orang yang berhasil membuat produk literasi digital. Kemudian gali mimpi, itu pertanyaannya ada 4, saya bacakan 1. Apakah kebiasaan-kebiasaan baru guru siswa yang terjadi saat produksi literasi digital sudah dibuat? Tindakannya meminta guru dan siswa membuat sebuah karya dalam bentuk soft copy untuk menunjukkan kegiatan literasi. Kemudian J-nya jabarkan rencana. Pertanyaannya, apa langkah sederhana yang dapat saya lakukan untuk mengembangkan kegiatan literasi digital di sekolah? Kemudian tindakan penyelidikannya membuat program dan SK tim literasi sekolah agar di sekolah dia itu mempunyai kekuatan untuk melaksanakan kegiatan. Kemudian atur eksekusi, itu pertanyaannya siapakah yang akan mengarahkan dan evaluasi kegiatan ini. Tindakannya mengajak semua stakeholder sekolah untuk aktif dalam kegiatan literasi sekolah. Kemudian kami memberikan umpan balik dalam diskusi kemarin itu, Bu. Bagaimana kan memberi kesempatan untuk membuat literasi di kalangan guru, yaitu guru SD, guru harus ini masih banyak kesulitan IT, tentunya kita harus sering memanfaatkan itu. Itu Bu dari kami, terima kasih. Kemudian saya kembalikan waktunya ke Ibu Fasilitator untuk mendapat tanggapan dari rekan-rekan calon guru penggerak agar tugas kami berikutnya lebih baik. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Pak Edi, luar biasa ya. Tugasnya dibuat dalam flipbook loh Pak Edi loh. Berarti ini IT-nya ini udah luar biasa nih. Nanti bisa diajarkan ke teman-temannya yang lain. Oke Bapak Ibu, apakah ada yang ingin memberi tanggapan untuk hasil diskusi kelompok Pak Edi? Oke Pak Sukman sudah raise hand. Monggo Pak Sukman silakan di open mic-nya. Baik, terima kasih Ibu Mulia selaku fasilitator memberikan kesempatan yang pertama kepada saya untuk bertanya ke Pak Edi. Ini tadi Pak Edi sudah menyampaikan bagiannya luar biasa. Bagaimana cara membuat eksekusi yang baik sehingga apa yang kita gali pada saat sesi sebelumnya, yaitu gali mimpi. Nah, itu bagaimana cara membuat atau cara membuat atur eksekusi itu, Pak? Kalimat yang pas gitu, Pak. Terima kasih. Maksudnya langkah eksekusi itu, Pak Yo? Ya, kan terakhir itu kan atur eksekusi. Nah, gitu. Setelah langkah-langkah Bagja itu kita jalankan, terakhir kan atur eksekusi bagaimana berdasarkan dari hasil musyawarah kawan-kawan itu, dari analisa menggunakan Bagja tadi, akhirnya ada kesepakatan bahwa untuk literasi digital itu eksekusinya adalah rekan-rekan bersama-sama melakukan pembelajaran menggunakan Chromebook yang ada di sekolah kami, Pak. Jadi itu, jadi kami bersama-sama rekan-rekan kelompok kami mengambil salah satu referensi kegiatan itu di sekolah saya, kebenaran Pak. Jadi saya kemarin disuruh sama rekan CGP yang lainnya, Pak Edi bagaimana untuk itu? Kalau memang Pak Edi sudah ada, ambil yang punya Pak Edi aja dijabarkan ke dalam Bagja. Jadi itu Pak, kami setelah sama-sama akhirnya eksekusinya seperti itu. Itu Pak, terima kasih Pak. Itu Bu, Fasilitator. Terima kasih Pak Edi. Jadi begitu ya Pak Sukman, ketika kita mengeksekusi Bagja kita membutuhkan banyak pihak, tidak kita sendiri yang mewujudkannya. Jadi butuh banyak bantuan dari
pihak, mau itu kepala sekolah, teman sejawat, siswa, semua yang ada di dalam lingkungan sekolah kita. Oke, Bu Juwita sepertinya ingin menanggapi juga, boleh silakan Bu Juwita. Bu. Open mic dulu Ibu Juwita. Berarti kalau maaf ya, terima kasih Ibu dan teman-teman semuanya. Berarti kalau kita mau membuat apa namanya tadi? Bagja, kita harus melibatkan banyak ya orang-orang yang ada di sekitar kita agar bagja kita ini benar-benar bermutu, gitu ya Pak ya. Bagaimana kalau ini kita mau membuat sebuah perubahan diri kita sendiri menggunakan alur bagja? Apakah itu kita perlu pendapat orang lain atau cukup menurut pendapat kita sendiri? Bagaimana? Saya kira pendapat suami penting tuh, Bu. Oke, terima kasih jawabannya Pak Edi, Bu Juwita, Pak Sukman, luar biasa sekali. Sebenarnya ini panjang sekali nih kalau mau kita bahas ya, tapi kita hanya terbatas 3 jam pelajaran ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan nanti kita bisa berkomunikasi melalui media sosial lainnya, media komunikasi yang lainnya. Oke Bapak Ibu, kita lanjut. Untuk selanjutnya, karena kita sudah selesai, ini 3 kelompok sudah melakukan presentasi hasil diskusi dan sudah saling memberikan umpan balik. Tiap-tiap kelompok saya harapkan nanti silahkan perbaiki ke hasil diskusinya berdasarkan umpan balik dan perbaikan-perbaikan dari teman-teman yang berikan tadi. Masukan-masukan yang sudah diberikan oleh teman-temannya tadi. Oke, kita lanjut ke kegiatan kita selanjutnya. Izin share lagi Bapak Ibu. Oke, presentasi kelompok kita sudah selesai. Nah, ini tadi sudah kita lakukan juga presentasi dan umpan baliknya. Bapak Ibu, di penguatan hasil diskusi ini yang bisa kita simpulkan dari semua yang sudah Bapak Ibu sampaikan ketika diskusi tadi, itu kita dapat melihat bersama bahwa visi itu merupakan awal dari usaha kita. Ya kan, awal dari usaha kita untuk menggapai sesuatu yang kita impikan dengan cara-cara yang kita anggap efektif untuk menggapai yang kita simpulkan dari kelompok Pak Edi tadi, Pak Sukman, Pak Arpan, semuanya menyampaikan kurang lebih bahwa visi adalah awal dari usaha untuk mencapai harapan-harapan yang sudah kita impikan. Nah, Bapak Ibu, dari kegiatan ini, setelah kita sama-sama menyimpulkan kegiatan ini, Bapak Ibu boleh, saya mau tahu Bapak Ibu menuliskan lagi di Padlet supaya nanti ini buat dokumentasi saya. Oh, ternyata menurut Pak Sukman ini loh modul 1.3 itu, supaya saya lebih memahami bahwa Bapak Ibu juga ternyata sudah sangat paham seperti itu. Boleh di Padletnya diklik di room chatnya. Saya akan lihat di sini sudah adakah yang mengisi. Oke, terima kasih Pak Sukman, Bu Juwita, Pak Arpan sudah mengisi link Padlet yang sudah saya sampaikan. Jadi Bapak Ibu sudah cukup memahami dari yang saya lihat bahwa visi guru penggerak itu sangatlah penting dalam membuat sebuah transformasi pendidikan. Baik Bapak Ibu, sebelum kita akhiri, saya ingin Bapak Ibu menjawab satu pertanyaan refleksi. Tentang kegiatan kita pada hari ini, bagaimana yang Bapak Ibu rasakan. Oke, ada yang mau menjawab mungkin? Silahkan angkat tangannya. Silahkan lihat di layar Bapak Ibu pertanyaannya. Apa yang sudah Bapak Ibu pelajari dari kegiatan sesi virtual hari ini? Oke Pak Sukman, nanti gantian dengan Pak Arpan. Silakan Pak Sukman.
Open mic dulu Pak Sukman. Oh sorry, jangan lupa lagi jawabannya Kak. Baik, pada hari ini kita sudah mempelajari tentang prakasa perubahan. Maka refleksi saya adalah bahwa dari belajar tentang prakasa perubahan, maka berapa pentingnya visi pribadi kita akan menentukan arah dari perjalanan kita ke depan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sukman. Pak Arpan, monggo Pak Arpan dibuka mic-nya. Baik, terima kasih Bu atas waktunya. Mohon maaf Bu, ini lagi di hutan-hutan ini, di kebun. Perjuangan ya Pak. Jadi gini Bu, tadi kan sudah saya dengarkan paparan kita bersama pembelajaran hari ini. Saya mendapatkan bahwa visi itu termotivasi daripada motivasi intrinsik terlebih dahulu. Baru kita berkolaborasi dengan kawan-kawan di sekitar lingkungan kita, baik itu pada murid, guru maupun orang tua ya, seperti itu. Sehingga visi dan misi itu bisa kita laksanakan dengan tepat dan cepat seperti itu Bu. Baik Bapak, terima kasih Pak Arpan. Alhamdulillah Bapak Ibu, dengan refleksi tadi berarti kita sudah semakin memahami isi dari modul 1.3 mengenai visi guru penggerak ini. Semoga nanti Bapak Ibu akan menjadi guru penggerak yang bisa menggapai visi yang sudah Bapak Ibu buat pada hari ini. Oke Bapak Ibu, saya ingin mengingatkan tugas pada hari ini adalah tugas kelompok yang akan Bapak Ibu unggah di ruang unggah tugas ruang kolaborasi. Untuk selanjutnya Bapak Ibu, tugasnya tidak hanya sampai sini. Kalau ini tadi adalah tugas prakarsa bagja dalam kelompok. Setelah ini Bapak Ibu silakan membuat visi Bapak Ibu dalam kanvas bagja secara pribadi. Jadi Bapak Ibu masih akan melanjutkan kegiatan untuk selanjutnya di demonstrasi kontekstual. Silahkan Bapak Ibu membuat kanvas bagja Bapak Ibu secara pribadi. Oke Bapak Ibu, kita sudah sampai di sesi akhir. Mohon izin untuk menghentikan share screen. Sebelum kita akhiri, luar biasa kegiatan kita pada hari ini. Saya mendapatkan insight-insight banyak sekali dari Bapak Ibu. Semoga ini juga bermanfaat untuk kita semua yang ada di ruangan virtual ini. Mohon untuk Bapak Ibu tidak melupakan materi apa yang kita dapatkan pada hari ini. Terapkan di sekolah Bapak Ibu, implementasikan. Bapak Ibu, sebelum kita akhiri, saya ingin salah satu tadi yang sudah memimpin doa tadi Pak Sukman. Sekarang coba Pak Arpan gantian memimpin doa kita pada hari ini sebelum kita tutup. Baik, marilah kawan-kawan kita berdoa dengan membaca Al-Fatihah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih, Bu. Iya, terima kasih Pak Arpan. Alhamdulillah, kita sudah sampai di penghujung. Sebelum saya tutup, kita foto bersama dulu Bapak Ibu. Silahkan pasang pose terbaiknya. Oke, 1, 2, 3. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu hebat. Kita akan berjumpa lagi di ruang elaborasi. Selanjutnya kita akan ketemu di ruang elaborasi bersama instruktur. Dan terima kasih juga untuk para pengajar praktik yang sudah hadir pada hari ini. Tadi di awal saya lupa menyapa, padahal mereka udah standby dengan wajah-wajah sumringahnya ya. Oke Bapak Ibu, saya akhiri. Sampai ketemu di ruang elaborasi bersama instruktur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.